Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita di kediaman, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Agenda malam Ahad, malam ke-7 Zulqa'dah 1441 Hijriah, 27 Juni 2020. Satu, pengajian malam ke-18 Kitab Aqidatul Awam, Nadom 29. Kedua, tanya jawab. Mari persiapkan diri kita untuk bismillah menyambut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niatan kita semua. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Yusuf kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Malam hari ini, malam Ahad, tanggal 27 Juni, marilah kita sama-sama melanjutkan pengajian kita, ngaji kitab Aqidatul Awam. Namun sebelumnya, kita bareng-bareng membaca suratul Fatihah, bertawassul terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin wal ulama'il 'amilin wa nakhussu khassatan tammatan ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa ila hadrati musannifi hadzal kitab as-sayyid Ahmad al-Marzuqi al-Maliki al-Makki wa Syekh Muhammad Nawawi asy-Syafi'i ila hadrati jami'i awliya'i tis'ah alladzina ballaghu ad-din fi Jawa khususan Asy-Syaikh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon ila hadrati masyayikhina khususan Syekhina Maimun Zubair Syekhina Ki Al-Hajj Junaidi Anas wal Habib bin Muhammad bin Umar bin Yahya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Makki. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa a'li darajatihim fil jannah wa a'id alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa karamatihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma 'ala mukallafin min wajibi. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib wa ummuhu Aminatu Zuhriyah arda'ahu Halimatu Sa'diyah.
Khatimatun utawi iki iku ana pungkasan. Khatimatun utawi iki iku ana pungkasan. Ini ada khatimah terakhir. Fi dzikri baqil wajibi ing dalam nutur sekarine perkara kang wajib. Khatimatun utawi iki ku ana pungkasan fi dzikri baqil wajibi ing dalam nutur sekarine perkara kang wajib. Mimma bayane saking perkara. Mimma bayane saking perkara ala mukallafin. Mimma bayane saking perkara min wajibin saking perkara kang wajib. Perkara kang wajib ala mukallafin ing atase wong kang mukallaf. Mimma bayane saking perkara min wajibin saking perkara kang wajib. Wajib ala mukallafin ing atase wong mukallaf. Jadi kalau dalam bukan nazam, mimma min wajibin ala mukallafin. Berhubung nazam, kesesuaian antara nazam, separuh nazam yang pertama, maka dibuat mimma ala mukallafin min wajibin. Mimma saking perkara ala mukallafin ngatasi wong mukallaf iku min wajibin saking perkara kang wajib. Bahwa di sini menjelaskan tentang di antara perkara yang wajib untuk diketahui dan diyakini oleh setiap orang mukallaf. Apa di antaranya? Yakni tentang biografinya Nabi Muhammad. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Nabiyuna utawi nabine kita. Nabiyuna utawi nabi kita siapa itu? Muhammadun, nyatane Nabi Muhammad. Muhammadun tegese Nabi Muhammad iku qad ursila. Iku qad ursila teman-teman diutus sapa nabiyuna. Nabiyuna utawi nabi kita Muhammadun rupane Kanjeng Nabi Muhammad iku qad ursila teman-teman diutus sapa Nabi Muhammad. Diutus lil alamina. Lil alamina kadue wong alam kabeh. Lil alamina kadue wong alam kabeh diutus mau rahmatan hale dadi kewelasan. Rahmatan hale dadi kewelasan lil alamina maring wong alam kabeh. Nabi kita Muhammad sungguh diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Sebagai rahmat untuk seluruh makhluk. Jadi alamin di sini adalah masiwallah. Wa fuddilalan diutamakan sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Wa fuddilalan diutamakan sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Yuna utawi Nabi kita Muhammadun rupane Kanjeng Nabi Muhammad iku qad ursila teman-teman diutus sapa Nabi Yuna. Diutus rahmat lil alamina atau rahmatan hale dadi kewelasan lil alamina. Lil alamina kadue wong alam kabeh. Wa fuddilalan diutamakan sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat, pembawa rahmat bagi alam semesta, sebagai membawa rahmat bagi seluruh alam. Apa arti alam? Yajibu ala mukallafin ayya'taqida
anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam arsalahu Allah taala rahmatan lil alamin. Wajib bagi setiap orang mukallaf untuk meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam. Bagi semesta alam, seluruh alam. Alam adalah ma siwallah, segala sesuatu selain Allah itu alam. Manusia alam, jin alam, malaikat alam, hewan alam, langit alam, bumi alam, surga alam, neraka alam. Wa qad arsalahu Allah taala ila jami'il mukallafi minat thaqalain. Dan Allah mengutus Nabi Muhammad kepada seluruh orang mukallaf, siapa baik itu dari golongan jin dan bagi golongan manusia. Sepakat ijma'an sebagai konsensus para ulama menyatakan bahwa Nabi Muhammad diutus bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada golongan jin. Wa kharaja bitsaqalain wa yakfuru jahiduhu, maka orang yang mengingkari akan pernyataan tadi bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada golongan jin dan manusia, kalau ada orang yang membangkang maka dia dihukumi kufur. Wa kharaja bitsaqalain al malaikah, dikecualikan dari golongan jin dan manusia adalah para malaikat. Tentang Nabi Muhammad diutus kepada para malaikat terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan fa innahu lam yursal ilaihim irsala taklifin bal ursila ilaihim wa ila ghairihim min sairil hayawanati wal jamadati irsala tashrif. Bahwa apakah Nabi Muhammad diutus kepada para malaikat dan bahkan juga diutus kepada hewan-hewan, diutus kepada pepohonan, diutus kepada segala hal yang bersifat padat, bebatuan dan lain sebagainya. Dijelaskan bahwa Nabi Muhammad diutus kepada para malaikat. Artinya malaikat sebagai umatnya Nabi Muhammad, hewan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nah, diutusnya Nabi Muhammad kepada para malaikat, hewan, pepohonan, langit dan bumi, itu diutus yang bersifat untuk memuliakan, ya, bersifat untuk irsalat tashrif, diutus yang bersifat memuliakan. Artinya bukan irsalat taklif. Jadi ada perbedaan. Rasulnya Nabi Muhammad, risalahnya Nabi Muhammad, kerasulannya Nabi Muhammad diutus kepada manusia, jin, itu sifatnya adalah diutus yang bersifat taklif, memberikan beban. Jadi manusia wajib untuk sholat, Nabi Muhammad diutus kepada manusia, maka manusia wajib mengikuti perintahnya Nabi Muhammad, wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat. Begitu juga jin. Para jin sholat, wajib sholat dan wajib mungkin wajib puasa dan lain sebagainya. Karena diutusnya Nabi Muhammad kepada jin juga adalah diutus yang bersifat taklif, memberikan beban pada golongan jin untuk mengikuti risalahnya. Beda dengan Nabi Muhammad diutus kepada para malaikat. Diutusnya Nabi Muhammad kepada para malaikat bersifat tashrif, bersifat memuliakan, ya, memuliakan malaikat supaya jadi umatnya.
Pada hewan diutusnya bersifat tasyrif, yakni memuliakan, supaya hewan masuk kategori umatnya Nabi Muhammad, supaya bebatuan, pepohonan, apapun menjadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya di antara mukjizatnya Nabi Muhammad itu bisa berkomunikasi dengan hewan. Kita seringkali hanya disuguhi cerita hanya Nabi Sulaiman yang berbicara, yang bisa berkomunikasi dengan golongan hewan. Padahal Nabi Muhammad pun juga punya kemukjizatan bisa berkomunikasi dengan hewan. Bisa dengar omongannya hewan. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang ada seekor dob namanya. Nah, seekor dob. Dob itu anatomi tubuhnya kayak biawak, anatomi tubuhnya. Tapi habitatnya tidak sama. Kalau biawak itu dia amfibi, kuat hidup di daratan, kuat pula hidup di air. Makanya biawak hukumnya haram untuk dimakan. Tapi kalau dob, dia hanya kuat hidup di daratan, di gurun pasir. Dob. Dia nggak kuat hidup di air. Lah, Nabi Muhammad itu menghalalkan dob. Tapi beliau sendirinya tidak makan. Beliau sendirinya tidak makan, tapi menghalalkan. Suatu ketika Nabi Muhammad disuguhi dob. Karena sudah dicincang, nggak tahu bahwa itu jenis daging dari dob. Lah, saat mau dimakan oleh Nabi Muhammad, si dob ini bisa bicara. Ngasih tahu Nabi Muhammad. Nah ini. Atau bebatuan. Batuan bisa ngomong. Bisa berbicara kepada Nabi Muhammad. Pepohonan juga sama. Nah, sifat diutusnya Nabi Muhammad kepada bebatuan hewan itu bersifat tasyrif, memuliakan. Hadza walladzi i'tamadahu Muhammad ar-Ramli wa hadza walladzi i'tamadahu Muhammad ar-Ramli. Pendapat itu pendapat yang menyatakan bahwa diutusnya Nabi Muhammad kepada para malaikat dan sebangsa hewan bebatuan itu bersifat tasyrif. Ini pendapat yang dipegang oleh Imam Romli. Namun Imam Ibnu Hajar, ya, sebagaimana juga Imam Subuki dan para pengikutnya menyatakan bahwa Nabi Muhammad diutus kepada malaikat, diutus kepada bebatuan dan hewan itu sama dengan diutusnya Nabi Muhammad kepada manusia dan jin. Sama-sama bersifat taklif, bersifat untuk memberikan beban kepada malaikat lima yaliqu bihim, tentu beban yang patut, yang sesuai dengan keadaan para malaikat. Sebab para malaikat juga ada yang ruku, ada yang sujud. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam mursalun li jami'in nas min ladun adama ila yaumil qiyamah hatta ila nafsihi. Bahwa Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh manusia, mulai dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat. Ya, termasuk para nabi-nabi sebelumnya juga diutus kepada para nabi juga. Makanya di sini
dijelaskan wa mursalun li jami'il anbiya'i wal umam as-sabiqah lakin bi'atibari 'alamil arwah fa inna ruhahu khuliqat qabla al-arwah wa arsalaha Allahu ilaihim fa balaghat al-jami' wal anbiya' thawabahu fi 'alamil ajsam. Bahwa Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad diciptakan jauh sebelum Allah menciptakan para nabi. Allah menciptakan para Nabi Adam maupun umat-umatnya. Nabi Muhammad lebih duluan, Allah lebih duluan menciptakan nur Muhammad. Makanya termasuk diutusnya Nabi Muhammad kepada para nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Adam, itu fi alamil arwah, di alam ruh, di alam ruh. Ini berdasarkan hadis bu'istu ilan nasi kafatan. Bahwa kata Rasulullah, bu'istu, aku diutus kepada manusia semua. Diperkuat lagi dengan ayat wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Dan kata Allah, wa ma arsalnaka, dan aku tidak mengutusmu kecuali kepada seluruh manusia. Artinya di sini mulai dari Nabi Adam. Lah kan Nabi Muhammad lahirnya belakangan. Ya, betul. Secara lahiriah belakangan dilahirkannya. Tetapi di alam arwah Nabi Muhammad lebih duluan diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam. Lil alamina, pada alam semesta. Alam, definisi alamin adalah ismun lima siwallah. Jadi suatu nama untuk makhluk-makhluk selain Allah. Malaikat, jin, manusia, bebatuan, pepohonan, apapun itu disebut juga dengan alam. Wa fuddila, dan diutamakan sahabat Nabi Muhammad. Bahwa kita juga harus meyakini Nabi Muhammad adalah afdhalul anbiya wal mursalin. Paling utama, nabi yang paling utama, nabi rasul yang paling utama. Paling utama baik dari segi fisik ataupun dari segi non fisik. Dari fisik kita tahu bahwa dalam sejarah informasi yang sampai ke kita itu bahwa orang yang paling ganteng adalah Nabi Yusuf. Padahal waktu itu pernah saya jelaskan pada saat ngaji kitab Arba'in Nawawi bahwa Allah kalau dikonkretkan, andaikan dikonkretkan, Allah menciptakan kegantengan itu satu bulatan, ya, bulat. Jadi misalkan ganteng, maka separohnya, ya, separoh bulatan itu, separoh kegantengan itu, separoh ini, separohnya untuk Nabi Muhammad, yang separoh ini sudah diparoh lagi, berarti 1/4. 1/4-nya untuk Nabi Yusuf, 1/4. Ya, 1/4 yang keduanya untuk orang dibagikan kepada seluruh manusia mulai dari zamannya Nabi Adam sampai ke hari kiamat. Jadi kegantengannya kita itu sudah diparuh dari separuh, artinya 1/4. Nah, separuhnya lagi itu Nabi Muhammad. Jadi secara fisik gantengnya Nabi Muhammad lebih melebihi kegantengan Nabi Yusuf. Jadi kalau tadi ibarat separuh, kemudian dibelah, separuh ini untuk Nabi Muhammad, yang separuh ini diparuh lagi. Diparuh berarti 1/4-nya untuk Nabi Yusuf, 1/4-nya ini dibagikan kepada semua orang. Jadi kita itu udah
orang yang ngomong paling ganteng, misalkan siapa artiskah atau siapakah, itu nggak ada apa-apanya. Baik utama dari segi fisik ataupun non fisik. Ditunjang dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam, bagi seluruh alam. Ditunjang juga dengan hadis wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidul alamin yaumal qiyamah wala fakhr. Aku itu, kata Nabi Muhammad, sayyidnya, pemimpinnya seluruh alam di hari kiamat nanti, wala fakhro, dan tidak ada kesombongan. Enggak, saya ngomong begini bukan bermaksud untuk berbangga diri atau menyombongkan diri. Ana sahibu liwa'il hamdi yaumal qiyamah wala fakhro. Wala fakhro. Aku adalah orang yang membawa bendera alhamd di hari kiamat nanti. Wala fakhro, tidak bermaksud untuk menyombongkan diri. Adamu faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan orang-orang yang setelahnya itu kelak di hari kiamat di bawah benderaku. Wala fakhro. Wal makna la aqulu dzalika fakhran. Jadi aku ngomong seperti itu karena Nabi Muhammad bukan bermaksud untuk menyombongkan diri, bukan bermaksud untuk membangga-banggakan ataupun katakanlah menyombongkan dirinya, tidak. Bal tahaddutan bin ni'mah, tetapi tahaddus bin ni'mah. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib wa ummuhu Aminatu Zuhriyah ardu'ahu Halimatu Sa'diyah. Abuhu utawi bapai Nabi Muhammad. Abuhu utai bapai Nabi Muhammad iku Abdullahi iku Sayyid Abdullah. Ayahnya itu bernama Abdullah. Abdullah putra siapa? Abdul Muttalib, putranya Abdul Muttalib. Wa Hashimun, Abdul Muttalib bin Hashim. Abdu Manafin, putranya Abdu Manaf, yantasib, ya, kenasab opo-sopo Nabi Muhammad. Wa ummuhu adab wa ummu tawi ibu Nabi Muhammad iku Aminah, iku Siti Aminah Az-Zuhriyah. Ibunya adalah Aminah Az-Zuhriyah. Lalu ardu'ahu nyusoni, ardu'ahu menyusui hu ing Nabi Muhammad sopo Halimah As-Sa'diyah, sopo Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Dua bait nazam ini menjelaskan tentang nasab atau garis keturunan Nabi Muhammad dari jalur ayah dan ibu. Dari jalur ayah Muhammad bin Abdullah bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nanti jelaskan. Kemudian ibunya bernama Aminah. Wa ummuhu Aminatu Zuhriyah. Ardu'ahu Halimatu Sa'diyah. Baik, mungkin untuk malam hari ini mohon maaf tidak bisa maksimal, tidak bisa lama. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Nanti insya Allah di besok hari saya tulis nasab dari Nabi Muhammad dari jalur ayah dan dari jalur ibu. Itu mungkin Mas Ari yang bisa disampaikan materi pada malam hari ini. Kepada jamaah, bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Sebelumnya mic diaktifkan kembali.
ada pertanyaan Kang Yus. Bagaimana atau diperbolehkan apa tidak bagi umatnya Nabi Muhammad atau manusia bersahabat dengan malaikat gitu? Kan kemarin menjelaskan tentang malaikat-malaikat gitu ya. Nah itu Betul. adakah boleh apa gimana gitu? Apa seperti apa sih? Adakah persahabatan atau apa antara manusia dengan malaikat gitu sih? Intinya boleh tidak bersahabat dengan malaikat atau Ya, adakah? dia tanpa ditanya pun sebenarnya ya kita sudah bersahabat dengan malaikat. Di beberapa pengajian yang lalu di badan kita ada malaikat raqib, ada malaikat atid, kemudian ada malaikat apa lagi tuh? Ya, yang lainnya itu ya raqib atid, yang kemarin dijelaskan, kemudian ada malaikat yang berada di depan kita, di belakang kita, di atas kita, di bawah kita yang selalu mengiringi kita. Ya, jadi tidak ada larangan. Tidak ada larangan manusia itu bersahabat dengan malaikat. Ya, manusia awam seperti kita ya istilahnya. Ya, terlebih kalau ya Nabi Muhammad sih jelas ya, para nabi sih jelas yang bahkan senantiasa diiringi terus bukan hanya Raqib Atid tetapi juga malaikat Jibril yang seringkali datang membawa wahyu ataupun ketika memberikan wahyu pada saat-saat kesulitan sekali, wahyu ataupun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya berdialog atau tukar pikiran itu ya nggak apa-apa ya, atau mungkin memang ada kejadian seperti itu ya. Untuk manusia biasa, apa gimana? Iya, manusia ya, mungkin manusia yang soleh atau yang bisa saya juga nggak tahu sih bahasanya, sepertinya mungkin dia ke arah khodam apa gimana ya. Bisa jadi khodamnya ini malaikat yang mengiringi kita ya. Bisa jadi dengan ilmu yang dimilikinya ya, kemudian akhirnya ada khodam yang dari malaikat. Bisa jadi kayak misalkan ada amalan, misalkan barang siapa yang membaca Al-Ikhlas 1000 kali apa 10.000 kali, maka akan ada malaikat yang selalu mengiringinya, melindunginya. Bisa jadi. Dan ada amalan-amalan seperti itu. Arahnya sih kayaknya pertanyaannya ke situ sih kayaknya. Oh, jadi intinya sih boleh-boleh saja dan memang Boleh ada saja. gitu ya. Iya. Dalam kapasitas sama-sama makhluknya Allah. Dan tentu tidak dalam rangka kemudian memberi wahyu. Nah, jangan sampai kan artinya ini disalahgunakan di kasusnya siapa itu yang musoddeh itu, yang ataupun dalam kasus Lia Eden itu ya. Lia Eden itu kan yang kemudian mengklaim dirinya didatangi malaikat Jibril kan gitu. Atau musoddeh itu yang mengaku siapa? Yang mengaku agama-agama baru itu tuh, yang dapat wahyu dari Bogor itu. Kalau orang jalan-jalan ke Bogor itu kan datang dapatnya oleh-olehnya tales, kalau dia dapatnya wahyu katanya musoddeh itu. Nah, kalau itu kan sudah kebablasan bahwa persahabatan seseorang manusia ataupun kebersamaan manusia dengan malaikat kemudian dimaknai malaikat itu memberi wahyu, itu yang salah. Kalau dalam rangka malaikat yang kemudian memberikan perlindungan, menjaga kita, ya tidak apa-apa. Itu berarti emang anugerah dari Allah kali ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi ya. Yang jelas boleh saja dalam kapasitas
tidak dalam arti tadi misalkan membawa wahyu ataupun misalkan atau mengklaim dirinya misalkan bisa membaca apa namanya pikiran orang ataupun meramal masa depan, terus mengklaim dirinya itu karena saya bersahabat dengan malaikat, dapat bocoran dari malaikat. Nah, kalau itu sudah kebablasan kan? Itu sudah kebablasan, sudah di luar syariat. Ya, syariatnya takdir manusia tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Seperti itu kira-kira Mas Ari yang bisa dibantu saya bantu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Zam-zam kapan datang? Insya Allah Pak Kiai ya tanggal 3 sesuai dengan jadwal. Nah, baik ya. Ya itu juga udah mulai siap-siap deh Pak. Oh iya. Kesel juga kayaknya. Menyambung dari yang Kang Ari tadi sampaikan berhubungan dengan apa namanya itu persahabatan dengan malaikat gitu ya. Baik. Yang sering saya dengar itu persahabatan dengan Nabi Muhammad itu kan diutus untuk manusia dan jin gitu ya di keterangan tadi. Nah, berarti secara namanya itu mungkin sebagian ulama berpendapat bahwa hanya jin dan manusia gitu yang berkewajiban untuk namanya itu mengikuti risalah daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Muslim berkali. Nah, banyak sekali orang-orang yang mengatakan gitu ya bahwa saya pernah bertemu dengan jin atau bersahabat dengan jin seperti itu. Sementara kan antara jin dan manusia itu berbeda dimensi gitu ya. Antara jin dan manusia itu berbeda dimensi. Apakah memang ada namanya itu keterangan-keterangan dari para ulama gitu ya tentang kemungkinan gitu manusia itu bersahabat dengan jin atau kemungkinan manusia bisa melihat jin seperti itu atau kemungkinan manusia mengambil manfaat itu daripada jin itu seperti itu. Karena apakah memang hanya pengakuan saja atau memang ada memang keterangannya yang menjelaskan bahwa kemungkinan bahwa manusia itu bisa bertemu ya atau namanya itu bersahabat dengan jin seperti itu. Bahkan dikatakan juga ada yang menikah gitu dengan bangsa jin seperti itu. Mungkin itu Pak Kiai sementara. Baik. Waduh, pertanyaannya berat banget ini. Mangga dibantu dijawab. Kalau bagi saya sendiri sih ya, tentu tadi dikatakan manusia itu berbeda dimensi dengan jin. Tapi juga kita tidak menafikan bahwa di lingkungan kita ada sisi-sisi kehidupan lain, ya ada sisi-sisi kehidupan lain selain kehidupan kasat mata, ya, yakni kehidupan makhluk-makhluk sebagaimana jin ataupun yang lainnya. Nah, kalau di di doa-doa yang dianjurkan, ya, di doa-doa yang dianjurkan dari apa yang biasa kita baca, misalkan bahkan di ayat Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, bahwa di situ ada semacam permohonan perlindungan dari godaan setan baik dari golongan jin dan manusia. Ya. Ada golongan jin dan manusia. Berarti bahwa golongan jin pun ada yang kemudian menjelma menjadi setan ataupun jin yang buruk, ya, yang perlu kita meminta perlindungan darinya. Adapun persahabatan misalkan seseorang
Misalkan memiliki khadam, ya mungkin saja kalau bagi saya mungkin saja. Karena sama-sama makhluknya Allah dengan kemampuan tertentu, misalkan dia bisa melakukan komunikasi, mungkin saya sendiri ya tidak bisa gitu, saya sendiri tidak bisa. Itu mungkin yang kalau saya sekedar pandangan saja, mungkin barangkali kurang pas, enggak ada yang lainnya? Cukup ya? Ya. Kira-kira seperti itu Pak Jajang ya. Tentu ini pertanyaannya bagus sekali kalau dibahas, terutama kalau saya sendiri tidak begitu paham mengenai dunia lain, tidak begitu memahami dan tidak paham tentang dunia itu. Tapi kalau dilihat dari ayat-ayat ataupun dari doa-doa yang dianjurkan untuk meminta perlindungan, seringkali disandingkan antara kehidupan manusia dengan kehidupan jin. Begitu, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Kiai untuk penjelasannya gitu. Ya, banyak barangkali, mohon maaf barangkali kurang pas, mohon maaf. Iya, ya. Cukup mungkin Kang Ari sementara. Oh iya, nggak dilanjutin besok kalau masih ada pertanyaan bisa disambungin. Baik. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini barangkali kurang maksimal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.